Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau kita bisa terangkis dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pedet, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Madura, yang saya hormati Bapak Bakir selaku pembimbing pertama, yang saya hormati Bapak Huzairi selaku pembimbing kedua, yang saya hormati Ibu Khairiyah selaku penguji pertama, yang saya hormati Bapak Miftahul Walid selaku penguji kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahsun. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya, yakni yang berjudul Pemilihan Bibit Unggul Tanaman Jagung menggunakan metode Certainty Vector dan Wicked Product. Langsung saja kita akan membahas poin-poin penting. Yang pertama, latar belakang. Saat ini terdapat beberapa varietas jagung yang unggul yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, petani masih belum tahu jenis jagung yang mereka ketahui memiliki ketahanan atau tidak yang tinggi terhadap penyakit. Karena jagung akan mengalami produktivitas yang rendah jika rentan terhadap penyakit. Penentuan jenis jagung yang tahan terhadap penyakit saat ini masih dilakukan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan beberapa ahli. Hal ini dirasa menyulitkan petani pada umumnya yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menentukan jenis jagung yang tahan terhadap penyakit. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan sistem pendukung keputusan untuk membantu petani menentukan jenis jagung yang tahan terhadap penyakit, yakni sistem pendukung keputusan pemilihan bibit unggul menggunakan metode Certainty Vector dan Wicked Product. Poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana cara merancang dan membuat sistem pendukung keputusan dalam memilih bibit unggul tanaman jagung yang menggunakan metode Certainty Vector dan Wicked Product. Poin yang ketiga, batasan masalah. Menggunakan metode Certainty Vector dan Wicked Product, bahasa pemrograman yang dilakukan adalah PHP dan MySQL. Kriteria penilaian yang digunakan sebagai berikut. 1. Pertumbuhan kuat dan seragam, toleran terhadap serangan hama dan penyakit, produktivitas tinggi, jenis yang diminati pasar, tampilan fisik baik dan tidak terdapat cacat. Poin yang keempat, tujuan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Membuat aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan bibit unggul tanaman jagung berbasis web menggunakan metode Certainty Vector dan Wicked Product. Poin yang kelima, manfaat. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah bagi petani akan menjadi acuan informasi untuk pemilihan bibit unggul jagung. Yang kedua, bagi kelompok tani akan menjadi tambahan informasi untuk peningkatan produktivitas jagung. Yang ketiga, bagi Dinas Pertanian Pamekasan akan menjadi referensi pengembangan bibit unggul jagung.
Poin yang ke-6, landasan teori. Sistem pendukung keputusan dirancang secara khusus untuk mendukung seorang yang harus mengambil keputusan tertentu. Penyakit tanaman jagung, penyakit bulai, awar daun, berisa daun, busuk, pelepah. Kriteria bibit unggul, kriteria bibit jagung, pertumbuhan kuat dan seragam, toleran terhadap hama dan penyakit, produktivitas tinggi, jenis yang diminati pasar, tampilan fisik baik dan tidak terdapat cacat. Metode sertifikator dibuat untuk mengakomodasi ketidakpastian pemikiran seorang pakar. Sedangkan metode auditing produk menggunakan teknik perkalian untuk mengumpulkan rating atribut, di mana rating tiap atribut harus dibangkitkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Poin yang ke-7, tahapan penelitian. Dimulai observasi lapangan, studi literatur, pengambilan data, pengolahan data, pengembangan sistem, uji coba sistem, validasi sistem, selesai. Poin ke-8, teks diagram. Poin ke-9, data flow diagram. Untuk hasil dan dari mana aplikasi yang sudah saya buat. Untuk tampilan pertama, menu user. Untuk tampilan kedua, menu kriteria. Terdapat 5 kriteria. Tampilan yang ketiga, menu alternatif. Terdapat data alternatif yaitu 6, retest 5, retest 5, 10, 11 dan seterusnya. Tampilan menu yang keempat, menu rule dan evidence. Tampilan yang kelima, penilaian. Jumlah alternatif yang akan dinilai. Tampilan yang keenam, menentukan alternatif. Tampilan yang ketujuh, nilai alternatif. Jadi hasil dari penilaian yang tadi. Tampilan yang ke-8, nilai matriks. Tampilan yang ke-9, hasil penilaian. Baiklah, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.